Apa itu resolusi konflik? Kids, apakah sebelumnya sedang mempelajari tentang konflik sosial? Konflik sosial merupakan sebuah bentuk benturan kepentingan yang terjadi di masyarakat. Apabila terjadi konflik sosial, nggak bisa kita biarkan, karena konflik yang berlangsung lama bisa membawa dampak buruk di tengah masyarakat. Maka dari itu, perlu sebuah resolusi konflik untuk mengatasi konflik sosial. Dalam buku materi Sosiologi kelas 11 SMA membahas tentang resolusi konflik. Apa pengertian resolusi konflik dan tujuannya? Yuk kita cari tahu bersama. Pengertian resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan suatu cara penyelesaian sebuah konflik dengan mengajak kedua belah pihak duduk bersama dan sepakat mengakhirinya. Penyelesaian konflik juga bisa menggunakan upaya negosiasi. Selain itu, penyelesaian juga bisa kita lakukan dengan bentuk lain yang dapat diterima. Sederhananya, resolusi konflik merupakan proses penyelesaian konflik di tengah masyarakat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tujuan resolusi konflik. Menurut Lia Mori yang dilansir dari Kemendikbud, ada tujuan penting dari resolusi konflik. Tujuan resolusi konflik yaitu menyelesaikan konflik secara tuntas, sehingga kebutuhan semua pihak terpenuhi dan konflik bisa menghilang. Bagaimana penerapan resolusi konflik? Resolusi konflik bisa terwujud dengan beberapa cara. Beberapa di antaranya yaitu melalui pengamatan atau penyelidikan secara seksama. Misalnya, mulai dari latar belakang isu masalah dan perilaku kedua belah pihak, selanjutnya tuntutan yang diinginkan oleh tiap-tiap pihak. Ruang dialog juga mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Akomodasi dilakukan untuk menyampaikan tuntutan tanpa merasa terintimidasi ataupun dirugikan. Dalam hal ini, musyawarah mufakat menjadi kunci resolusi konflik sosial dalam masyarakat. Nah, itulah pengertian dan tujuan resolusi konflik. Sekarang kita cari tahu apa itu diskriminasi. Perilaku diskriminasi sering terjadi di hampir seluruh dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara atau berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Dengan kata lain, diskriminasi merupakan perbedaan perilaku berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Hal semacam ini seharusnya tidak ada karena tidak adil, kids. Berdasarkan Kamus Sosiologi 2012, karya Agung Triharyanto dan Eko Sujatmiko, diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Jenis diskriminasi. Bentuk diskriminasi yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah rasisme dan seksisme. Berikut ini penjelasannya. Rasisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rasisme atau rasialisme merupakan paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Ras lain di luar rasnya sendiri dipandang sebagai ras yang rendah. Selain itu, contoh lainnya adalah menutup peluang kerja bagi ras tertentu sehingga tidak ada kesetaraan dalam jenis pekerjaan tersebut. Seksisme. Seksisme merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini, kecerdasan dan kekuatan fisik laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Contoh tindakan seksisme adalah anggapan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena peran perempuan dibatasi hanya pada ranah domestik, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, dan lain-lain. Penyebab terjadinya diskriminasi. Tindakan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu prasangka.
Prasangka merupakan perasaan negatif terhadap seseorang atau kelompok semata-mata berdasarkan pada keanggotaan dalam sebuah kelompok tertentu. Prasangka adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu hal sebelum mengetahui kebenarannya. Prasangka dari suatu kelompok terhadap kelompok lain muncul karena agresi. Sebuah kelompok akan melakukan agresi apabila usahanya untuk memperoleh kekuasaan terhalang. Apabila agresi terhalang oleh kelompok lain, maka agresi akan dialihkan dengan mengkambing hitamkan kelompok lain tersebut. Tindakan ini akan berkembang menjadi prasangka yang dianut oleh anggota kelompok yang melancarkan agresi. Stereotip. Stereotip merupakan citra kaku tentang kelompok ras atau budaya lain tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Contoh stereotip adalah pandangan terhadap lapisan bawah masyarakat yang dinilai bersifat malas, bodoh, tidak berambisi, dan lain-lain. Nah kids, sekarang sudah tahu kan apa itu diskriminasi? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!